Halo teman pemilih, berjumpa kembali di podcast KPU Kabupaten Musirawas. Kali ini bersama saya Yogi Judi Saputra selaku host untuk kegiatan hari ini. Dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu peran kampus dalam meningkatkan demokrasi dan partisipasi masyarakat. Dan tentunya kita kedatangan narasumber atau tamu yang sangat istimewa dari Universitas Musirawas, yaitu Ibu Dr. Eva Kurnia Farhan, SIP MPA. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Gimana kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah hari ini cukup sehat. Dan terima kasih atas undangannya. Oh, siap. Jadi teman pemilih, kita akan membahas seputar partisipasi masyarakat dan peran serta kampus terhadap proses partisipasi masyarakat. Baik Ibu, jadi untuk memanfaatkan waktu yang sangat baik ini kita ngobrol-ngobrol ringan ya Bu ya. Oh ya. Jadi kami KPU Musirawas sebenarnya ingin berbagi informasi gitu kan, bercerita terkait partisipasi kepada universitas, khususnya hadir di tengah-tengah kita dari Universitas Musirawas ya Bu. Bu, kami boleh sedikit berbincang terkait bagaimana Ibu melihat kondisi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi saat ini, khususnya di Kabupaten Musirawas ini Bu. Iya, terima kasih Bapak sudah memberikan waktu untuk saya. Kalau saya lihat pada masa 2024, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Musirawas itu cukup antusias dan melaksanakan konsep etika yang sudah diberikan seorang pelaku KPU kepada masyarakat, seperti apa sistematikanya yang harus akan dipilih di dalam proses dan pemilihan kepala daerah khususnya maupun lembaga legislatif DPRD. Itu cukup bagus secara partisipasinya, tidak terjadi beberapa temuan yang menjadi konkret di dalam suatu isu politik di dalam pemilihan kepala daerah itu sendiri. Jadi boleh dikatakan kalau masyarakat Musirawas ini udah paham terkait pentingnya partisipasi gitu Bu ya, dan peran masyarakat untuk demokrasi Bu ya. Iya. Oke. Yang selanjutnya gini Bu, bagaimana sih Bu universitas itu bisa mencetak generasi muda yang kritis, berpikir terbuka dan aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi? Langkah-langkah konkretnya mungkin Ibu ya. Oh iya, saya selaku khususnya dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik yang menerapkan konsep mata kuliah. Di situ sudah menjelaskan bahwa ada mata kuliah di situ akan menerapkan sistem pemilu dan kepartaian. Di sini menjelaskan sejauh mana pemilu demokrasi itu secara baik, jurdil dan transparansi terhadap proses pemilihan. Kita lihat berdasarkan teori di sini, karena demokrasi itu kan disusun berdasarkan dari rakyat dan oleh rakyat dan untuk rakyat. Secara konsep prosedural, secara teori Johnson, dia menerangkan bahwa proses demokrasi prosedur itu dengan konsep penyelaksanaan secara elektroabilitas di dalam suatu pemilu. Nah, dari konsep ini otomatis lembaga, pemerintah dan para sektor-sektor yang lain otomatis menyelaksanakan sistem pemilihan secara baik. Oke. Artinya memang sudah ada kayak mata kuliahnya gitu ya. Iya. Untuk diperkenalkan ke mahasiswa untuk terkait proses demokrasi. Baik, Ibu sekarang gini, menurut Ibu nih, apa sih Bu tantangan terbesar kalau dari mata akademisi gitu ya, tantangan terbesar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat? Tentunya kan kita masih masyarakatnya belum 100% ya. Jadi endingnya ada akan 100%, meskipun itu agak susah, tetapi kan minimal kita ada kiat-kiat khusus nih. Nah, kalau menurut dari mata kampus ini seperti apa sih Bu tantangannya untuk meningkatkan partisipasi kayak gitu? Ya, oke, terima kasih. Tantangan dari kampus itu memang kalau kita lihat pada masa sesudah pemilu kemarin, saya lihat beberapa isu yang keterkaitan di dalam konsep pemilihan. Yang pertama itu kalau kita lihat berdasarkan masyarakat.
sekarang kan masyarakat terkontaminasi dengan many of Money politik gitu Bu ya. Oke. itu yang menjadi ini. Tapi secara step by step itu akan melaksanakan, terlihat bahwa ada pingin perubahan juga. Tidak semerta-mata money politik itu berjalan, tapi ada perubahan yang pingin sejauh mana. Dari segi SDM-nya, contohnya kita lihat visi misi dari Bupati sekarang ini. Siap. Ya, dengan bupati calon itu kan berkontribusi terhadap proses pemilihannya. Jadi kalau kita lihat ingin membangun SDM dan ingin membangun infrastruktur, di sini terlihat bahwa perkembangan di situ terlihat bahwa masyarakat itu pinter. Oh, SDM kita harus dibangun loh. Tidak semata-mata pembangunan fisik saja. Jadi di sini ternyata pencapaian visi misi seorang calon itu menarik di dalam kalangan partisipasi politik di dalam masyarakat. Jadi sekarang dari beberapa kecamatan yang ada di Musirawas itu udah mulai menggugah ingin terimplementasi program dari para calon terhadap itu. Itu saya lihat step by step dalam proses politiknya, partisipasi politik di masyarakat itu cukup bagus sekarang ini karena ingin meningkatkan kualitas SDM-nya juga. Nah, itu yang saya lihat. Oke, jadi pada prinsipnya teman pemilih kita itu nggak boleh money politik ya Bu ya. Iya. Ya betul. Jadi kita money politik itu merugikan ya Bu ya. Money politik itu merugikan diri sendiri dan merugikan negara terutama gitu. Jadi kita secara program mungkin tidak melihat lagi visi dan misi calon, justru melihat amplopnya berapa, itu tidak boleh itu ya. Tidak boleh itu. Oke, jadi itu merupakan kemunduran demokrasi ketika kita masih berprinsip demokrasi itu diukur dari uang ya Bu ya. Nah terus kalau tadi tantangannya seperti itu, bisa kasih kami sedikit informasi atau ilmu nggak Bu? Solusinya bagaimana nih untuk menangani masyarakat-masyarakat yang pola pikirnya masih money politik seperti itu? Ada nggak berbagi informasi, berbagi ilmu Bu terkait solusinya apa ini gitu? Ya oke, mungkin terima kasih. Mungkin masalah itu kita harus memperkuat integritas di dalam KPU-nya di tingkat yang paling bawah. Itu harus kita memperkuat bagaimana pelaksanaan masalah money politik itu. Otomatis yang kedua yaitu kita lihat memperkuat sosialisasi terhadap para lembaga KPU di tingkat paling bawah juga, biar tahu bagaimana visi ke depan dan bagaimana integritas dalam di dalam pelaksanaan pemilu itu, biar menjaga image seorang KPU selaku independen. Nah itu kita lihat memperkuat sosialisasi itu adalah bentuk bagaimana masyarakat politik tetap tegur dengan terhadap bagaimana visi dan misi suatu calon. Oke. Terima kasih Bu solusinya. Jadi masukan untuk kita semua bahwasanya ada beberapa solusi yang diberikan oleh dari universitas untuk kita semua agar kita terhindar dari money politik. Nah sekarang gini Bu, ini kan kita zamannya Gen Z ya, era digitalisasi itu. Jadi kalau menurut pandangan Ibu nih di selaku dosen di universitas, sangat berpengaruh nggak sih Bu? Bagaimana kita menghadapi dunia demokrasi ini melalui media sosial seperti itu? Oh, sekarang ini yang paling dominan di dalam masyarakat maupun pendidikan itu sangat berpengaruh. Gen Z ini karena dia sudah mengetahui dia perkembangan dan sistem yang ada itu sudah dia mengetahui lebih dahulu, dan bagaimana dampak-dampaknya dia sudah mengetahui karena Gen Z ini dilatih di masa sekarang karena terbentuknya dunia digitalisasi ini, karena merubah daya pikir, cara dan tata cara di dalam proses pelaksanaan itu sudah mengetahui Gen Z ini. Jadi kemarin ada penelitian pernah saya baca di konsepnya itu, penelitian itu melihat bahwa ternyata Gen Z itu mendominasi sampai 90% di dalam akses pemilu digitalisasi ini, karena dia menyebarkan isu, membuat isu
Di sini dia melaksanakan di dalam konsep politik itu juga dia melakukan karena dia paham, udah tata dari sistemnya, dia sudah mengetahui dari dia tidak perlu melihat secara praktik, tapi dia sudah melihat secara digitalisasi. Jadi kalau ke depan, jadi gini Bu, bagaimana sih apa terdapat program riset atau pengabdian masyarakat dari kampus yang secara langsung untuk membantu peningkatan partisipasi masyarakat, atau mungkin program-program dari kampus ini untuk menerjunkan mahasiswanya untuk ber-KKN atau berapa bentuknya ke masyarakat ini yang terkait memberi materi pendidikan pemilih terkait demokrasi ini Bu. Iya, perlu ternyata itu karena di dalam konsep sistem kepemiluan dasar atur KPU dan Bawaslu itu jelas. Jadi konsep Gen Z itu harus sesuaikan dengan proses pelaksanaan pendidikannya. Bagaimana tantangannya itu harus ikut karena dia melihat sejauh mana perkembangan dan pelaksanaan di dalam lingkungan sekitarnya terhadap isu pemilu itu. Apa terjadi tantangan resolusinya seperti apa, seperti konstruksinya seperti apa, itu harus diikutin karena khusus sekarang tidak sesuai dengan konsep yang lama. Dari zaman Orde Baru konsepnya berbeda di dalam demokrasi itu sendiri sampai masa reformasi ini, di mana konsep reformasi ini Indonesia dikatakan sebagai demokrasi yang benar-benar bagus di dalam suatu negara. Tapi anjloknya karena perubahan paradigma ini yang membuat menjadi perubahan ingin tahunya si peneliti, yaitu dari universitas. Kami juga siap. Kami kemarin dapat beberapa itu dari dosen kami itu ada penelitian tentang Gen Z ini, tantangan Gen Z ini, bagaimana tantangan ke depannya untuk merubah sistem, untuk membantu KPU juga untuk melaksanakan perkembangan lebih lanjut untuk dilaksanakan biar tidak menyusahkan diri. Untuk para KPU sudah ada alat pembantu untuk penelitiannya itu. Berarti kita ke depan boleh mungkin Bu ya, antara kerjasama antara KPU dan universitas ini untuk melakukan pendidikan pemilih bareng ke masyarakat gitu ya Bu ya. Karena itu yang mendukung ya Bu ya. Untuk kepercayaan publik, partisipasi masyarakat itu kan mendukung dari pihak akademisi. Bagaimana masyarakat itu melihat di dalam konsep pendidikan itu harus sebagai netralitas dalam selaku KPU untuk membantu. Oke. Jadi begitulah teman pemilih, ada beberapa informasi yang sangat menarik di dalam perbincangan kita. Salah satunya yang paling menarik adalah bagaimana kita mengarahkan generasi muda kita untuk paham terkait demokrasi dan apa-apa saja yang boleh dilakukan pemilih dan apa yang bukan, seperti yang money politik tadi yang kita larang gitu Bu ya. Iya. Nah jadi gini Bu, apa sih pesan Ibu nih untuk Gen Z, terutama untuk Gen Z dan masyarakat umum terkait ada generasi muda yang masih ragu nih terlibat dalam pesta demokrasi ini, proses demokrasi ini Bu. Kadang kan ada masyarakat kita yang acuh, pemilu apa sih, demokrasi apa sih, kayak gitu. Jadi itu kalau dari sudut pandang akademisi ini seperti apa itu Bu? Secara saya selaku akademisi pendidik, otomatis saya akan melaksanakan generasi muda itu menuntut arah bangsa yang seperti apa. Maunya mau maju apa mau mundur. Kita harus memberikan konsep seperti itu. Kalau mau maju, rubah demokrasi itu secara bagaimana, secara identik, secara konsep dan teori konsepnya. Tetapi ketika mahasiswa itu mau mundur, Gen Z ini otomatis tidak ada pembelajaran secara detail. Dia ketakutan terhadap kekuasaan politik itu. Tapi di sini kita harus melihat di dalam konsepnya. Kita selaku pendidik otomatis melihat tantangannya itu
masyarakat ini Gen Z ini sudah tidak lagi sebagian besar, kalau saya lihat tanda kutipnya, tidak lagi yang namanya pemilihan itu harus berdemokrasi itu benar-benar yang ideal dan statis di dalam konsep. Itu udah paham sebenarnya. Dia paham ternyata digitalisasi itu membantu dia juga untuk pemahaman proses bagaimana demokrasi pemilih dalam tingkat partisipasi politiknya. Tidak semata-mata karena secara partisipasi politik masyarakat itu kekuasaan juga dia yang paling tinggi di negara ini, bukan sebagai pelaku penerima hasil kekuasaan. Nah, itu yang kita lihat di dalam konsep politik di masyarakat kita ini harus kita dorong bagaimana ke depannya. Berapa tahun otomatis kemajuan itu akan berdampak untuk generasi Gen Z selanjutnya. Oke. Ini apa? Semakin kesini semakin menarik ini sebenarnya, Bu. Berarti kalau seperti itu, pernah nggak, Bu, dari kampus kayak gitu kita mengadakan kegiatan-kegiatan keluar, apalagi lagi kan Musirawas ini kan daerahnya kan ada daerah 3T yang terluar, terdalam, gitu kan, tertinggal gitu. Pernah nggak sih, Bu, dari kampus ini melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait pendidikan pemilih ke masyarakat yang terjauh-jauh gitu? Untuk ke daerah ini sudah kita dulu melaksanakannya, itu daerah Cicar. Walaupun itu proses dan transportasinya Cicar itu kan sangat tidak luas, infrastrukturnya sangat dikatakan tidak apa nih lah di dalam konsep ini. Nah, pernah kita mengadakan itu, dan sekarang ini kami di pihak kampus akan membuka juga untuk proses biar memudahkan para pelaku independen KPU. Saya akan membuat selaku di situ dekan ingin melaksanakan MOU dengan pihak KPU provinsi, promosi, dan bagaimana KPU di tingkat wilayahnya untuk melaksanakan, untuk membantu bagaimana pelaksanaannya di pemilihan umum selanjutnya, biar untuk bisa mendorong, bukan semata-mata ingin membantu bagaimana biar tidak membanyakkan beban dan tanggung jawab selaku independen, sebagai jangan sampai lembaga independen ini kata kutipkan sama masyarakat ada kepentingan politik kekuasaan juga. Nah, ini yang menarik, itu yang kita akan rubah mindsetnya di selaku akademisi. Jangan sampai itu terbuka, membuka masyarakat itu berpikir seperti itu. Jadi saya ingin itu. Jadi kalau kita sudah menanamkan kerjasama dengan KPU, dengan lembaga akademisi, universitas, otomatis itu akan membawa kita dan membantu pihak pemerintah juga. Nah, ini dapat informasi penting ini, Bu, ya. Jadi sebenarnya kampus pun berkeinginan untuk melakukan MOU kerjasama dengan lembaga penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu mungkin, Bu, ya, untuk mensosialisasikan demokrasi dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, Bu, ya. Baik, jadi Ibu, beberapa pertanyaan sudah kita lemparkan ke Ibu dan jawabannya sangat luar biasa. Jadi apa pertanyaan terakhir nih, Bu, apa sih harapan Ibu gitu kan, harapan dan pesan Ibu nih untuk para generasi muda, para masyarakat khususnya di Kabupaten Musirawas untuk melakukan tahapan demokrasi yang berkualitas nih, Bu? Ya, terima kasih. Bukan mungkin ini, tapi kenyataan yang harus kita hadapi untuk khususnya wilayah Musirawas dalam masyarakat. Bagaimana kita untuk lebih maju, otomatis hilangkan kata manipolitik di dalam pemikiran. Tetapi bagaimana kita meningkatkan, melihat produk dari para calon itu berkaitan dengan produk visi dan misinya untuk ke depan 5 tahun. Itulah yang membawa bagaimana pembangunan dan perkembangan SDM di masyarakat kita itu akan maju juga. Nah, contohnya yang dulu berapa 5 tahun belakang kita lihat perkembangan di Musirawas itu internet di daerah
pelosok, yang tertinggal, yang sampai yang daerah ibu kota itu berbeda kualitasnya, karena terjadi kelihatan teknik dalam informasi mengenai internet itu kurang. Nah, jadi di sini kita harus bagaimana pemerintah daerah juga memfasilitasi, jangan pernah membedakan. Yes. Jangan pernah membedakan, itu bukan koalisi tempat pemenangan, tetapi bagaimana kita mersamaratakan segala sisi pembangunan itu sendiri, baik SDM dan lain-lain. Inilah pesan saya, tingkatkanlah integritas yang tinggi selaku masyarakat. Jangan pernah melihat ada uang di balik uang, tapi ada visi di balik pembangunan untuk memajukan Musirawas yang lebih maju lagi. Itulah pesan terakhir saya, dan saya minta untuk pesan untuk Gen Z itu, jagalah moral etika di dalam proses pemilihan untuk bagaimana meningkatkan integritas untuk kemajuan masa depan bangsa. Oke, luar biasa. Jadi teman pemilih, harapan yang besar bagi kita semua berawal dari universitas untuk membangun dan mendorong partisipasi masyarakat dan pemahaman masyarakat terkait demokrasi. Sekali lagi jadi Bu, jadi kalau kita hanya boleh memilih satu nih hal yang harus yang segera dilakukan oleh universitas atau kampus terkait demokrasi, hal apa yang paling penting ini Bu? Langkah konkret yang paling bisa dilakukan dalam waktu dekat gitu Bu. Kita harus dalam waktu dekat ini pengimplementasian mahasiswa untuk pelaksanaan bagaimana jangan menerima ilmu secara teori dan konsep saja di dalam, tetapi bagaimana prospek yang ada di lingkungan tentang para pemilih dan pemilih. Nah, itu yang kita harus tanamkan, yang harus kita implementasikan, karena di kurikulum UB sekarang ini yang sudah diterjunkan oleh pendidikan kementerian, otomatis itu ada output yang ingin dihasilkan di dalam kurikulum itu. Nah, khususnya mata kuliah kepartaian dan pemilu ini harus kita terjunkan, ya otomatis kita terjunkan kepada mahasiswa itu untuk praktik sejauh mana dalam ikut serta pelaksanaan di KPU itu sendiri. Oke, teman pemilih, kita udah membahas terkait bukan membahas secara detail, tetapi hanya membuka informasi terkait demokrasi dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Musirawas. Oke, terima kasih Ibu atas kehadirannya, dan kita berharap nanti kita ada pembahasan yang lebih mendetail terkait demokrasi yang ada di Kabupaten Musirawas gitu ya, untuk kita lihat dari kacamata kampus. Terima kasih teman pemilih, demikianlah perbincangan singkat kami dengan salah satu universitas di Kabupaten Musirawas. Semoga apa yang disampaikan itu bisa menjadi ilmu dan menjadi pemahaman kepada teman pemilih terkait demokrasi. Dan jangan lupa tetap aktif di media sosial KPU Kabupaten Musirawas untuk tetap follow medsos-medsos KPU Kabupaten Musirawas. Sekian dan terima kasih. Salam. Terima kasih.